Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel Petani Muda dulur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam petani muda, salam petani milenial. Ya dulur, pagi ini seperti biasa kita kembali ke lahan. Untuk kali ini nanti kita mau melakukan penyepraian terakhir. Kenapa bisa terakhir? Ini bisa dilihat lur ya, padinya sudah merunduk. Tinggal pengisian terakhir ini nanti seminggu sampai 10 hari sudah bisa dipotong. Walaupun ini sudah mau dipotong atau sudah tua ya, ini daunnya masih hijau seger nih lur ya, masih pada hijau. Ini kalau kayak gini, kalau pagi-pagi kayak gini emang tanamannya atau bulirnya nih kelihatan masih bersih atau nggak kuning gitu lur ya. Karena apa? Karena ini kan campur sama embun pagi, jadi ya kayak gini. Tapi kalau sore itu kelihatan sudah mulai kuning. Terus ini juga tanaman kita ini sudah laku lur, atau aku tebas ya. Untuk luas ini atau luas setengah bahu ini laku seperti kemarin, yaitu laku 9 juta. Kenapa bisa cuma laku 9 juta? Ya belumnya ya aku syukuri lur, mau laku berapapun, tapi ya paling tidak ada targetnya lur ya. Ini targetku kan harganya ya cuma 9 juta, kalau maksimalnya ya 10 juta untuk luas setengah bahu. Ini karena harga gabah itu lagi turun, jadi ya cuma laku segitu lur. Kalau harga gabahnya itu naik, ya pasti 10 itu nyanda atau laku ini. Ini kan sudah bisa dilihat lur ya. Tanaman kita sudah pada tua atau sudah mulai menguning, tapi daun kita masih hijau. Dan di video kali ini nanti kita mau mengakhiri video tentang pertanaman padi. Karena apa? Karena setelah video ini nanti kita pembahasannya masuk dalam kacang hijau kembali. Karena apa? Supaya sedulur-sedulur mempersiapkan tanaman kacang hijaunya ya. Nah, kita tak usah jauh-jauh lur ya, jalannya kita langsung ke tempat penyepraiannya itu. Terus amunisi apa yang akan kita gunakan. Ini bisa dilihat lur ya, sambil jalan-jalan nih. Kemarin kita kan juga sudah mengelilingi ini lur ya. Rimbun semua, anaknya juga banyak alhamdulillah. Oh iya, untuk laku 9 untuk daerah di sini itu sudah lebih dari standar lur. Biasanya setengah itu cuma laku 7,5 sampai 8 juta. Ini alhamdulillah punya kita. Walaupun perawatannya itu nggak maksimal ya, maksudnya nggak maksimal di sini cuma seadanya atau sesuai kebutuhan. Ini kita bisa kayak gini, alhamdulillah tentunya nih. Yuk, tak usah berlama, kita langsung aja masuk nih lur ya. Penyepraian kita atau penyepraian padi terakhir kita menggunakan insek apa, terus pupuk apa supaya bulirnya supaya tambah berbobot dan bisa kinclong kuning lur ya. Karena kalau bisa semperingah kuning atau bernas itu disukai sama bakulnya atau gabahnya ya. Walaupun ini sudah laku, kita tetap melakukan perawatan yang terakhir kalinya ini. Yuk monggo disimak dulu ya. Terus obat apa yang kita gunain dan pupuk apa yang kita gunain sekarang? Yang pertama-tama kita menggunakan pestisida yang fungisidanya lur ya. Fungisida kita menggunain ini, menggunakan Antrakol. Terus ini pupuknya atau pupuk spraynya, nutrisi yang kita berikan. Ini aku masukin ke dalam wadah kayak gini biar nggak berat ini lur. Ini juga sama. Pertama-tama kita dosis untuk ini apa ya. Kalau sedulur-sedulur biasanya menyimak video kita pasti tahu lur ya. Benar, ini adalah KNO putih atau Penpril ya. Penpril ini amat sangat baik untuk tanaman kita, apalagi pasca generati pada saat mau panen atau saat pengisian bulir kayak gini ya, pengisian bulir terakhir atau sampai pangkalnya. Ini amat sangat baik karena kandungan
K-nya amat sangat tinggi dan juga ada kandungan N yang sangat rendah. Pada saat panen kayak gini, kebutuhan N itu juga amat sangat dibutuhkan. Selain untuk menjaga supaya daunnya tetap hijau, itu juga membantu proses pemasakan dari malenya itu sendiri lur ya, atau proses fotosintesisnya ya. Terus dosis yang kita berikan untuk ini berapa? Karena ini yang terakhir, ini aku cuma ngasih dosisnya kecil ini lur. Biasanya kan kita ngasihnya itu kan 3 sendok. Ini aku cuma kasih 2 sendok. Karena aku tadi lupa pakai sendok, nih aku pakainya ini lur ya. Aku pakainya tutupnya ini. Kita pakai 4 ini lur, 4 tutup ini. Ini kira-kira ya 2 sendok. Nggak usah ribet-ribet lur ya. Adanya apa ya, pemakaiannya kayak gitu aja. Terus ini apa ya, ini adalah boron lur, atau unsur pelengkapnya, unsur mikronya. Di dalam boron ini juga plus fungisida. Fungisidanya juga amat sangat baik ya untuk pencegahan, dan ini fungisidanya sifatnya kontak ini lur. Terus dosis yang akan kita gunain itu berapa? Kalau pakai sendok itu bisa menggunain 1 sendok lur ya. Kalau pakai ini tutupnya ya kasih 2 tutup ini. Tapi muncul-muncul lur ya. Unsur mikro walaupun kebutuhannya tanaman itu tidak banyak, tapi kalau tidak terpenuhi, dia itu juga akan menyebabkan tanamannya itu kelainan lur. Ditandai dengan daunnya biasanya cepat lebih menguning atau belang-belang. Terus belang-belang kuning itu sebenarnya juga bisa disebabkan karena kurang nutrisi mikro yang tidak tercukupi, juga bisa dari hama. Jadi kita kenali dulu lur ya masalahnya. Terus yang ketiga ini fungisida. Fungisida antrakol ini adalah fungisida kontak berbahan aktif propinep. Ini kemarin terakhir kita pada saat pemakaian itu setelah masa vegetatif akhir ya, di usia 35 sampai 38an itu. Terus ini aku pakai kembali. Kenapa tidak menggunakan Sorento atau skor kembali? Karena ini penyempraian terakhir itu tadi kita menggunakan seadanya aja, karena yang kemarin fungisidanya yang difeconazole itu sudah habis lur. Terus kalau terakhir ini kita cuma menjaga supaya tanamannya atau yang terkena penyakit itu tidak menular. Jadi kita menggunakan kontak itu tidak masalah. Tapi kalau ini masa panennya masih lama, selangnya itu alangkah baiknya pakainya yang sistemik aja lur ya. Karena ini sudah mulai mau panen ya, aku pakainya yang kontak ini. Untuk dosis di sini ya 1 sendok lur. Ini aku pakai tangan ini. Ini pencampurannya pakai tangan apa tidak berbahaya? Ya kalau langsung setelah ini diincipi ya berbahaya lur ya. Tapi kan setelah ini nanti kan kita cuci tangan. Karena ini kan dia tidak pakai sendok tadi, lupa lur. Terus yang terakhir untuk pencegahan hama kita menggunakan ini lur, plenum. Ini plenum tahun kemarin ini, sisa ini. Penggunaannya juga amat sangat irit. Ini untuk yang 25 gram ya. Ini untuk lahan 1 bau, dan gunanya ini untuk 2 tahun ini, atau 4 tanaman itu ya, 4 masa tanam. Untuk dosis ini kita untuk pencegahan aja itu cuma 1/4 sendok gitu loh, untuk tangki 16 liter ya. Kita ya juga kira-kira aja nih lor. Nih ini ya, kita insek mahal itu gunainnya ya yang irit-irit aja lor, nggak usah banyak-banyak. Yang penting kebutuhan tanaman kita tercukupi. Ingat itu lur ya.
ini siap diaplikasikan di tanaman kita ya. Ya dulur, makasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Dan aku ucapin terima kasih. Ini kita tanam terakhir. Apabila ada pertanyaan bisa ditanya di kolom komentarnya lur ya. Karena setelah ini nanti kita membahasnya tentang kacang hijau. Yang sudah mau tanam kacang hijau atau persiapannya ini nanti bisa disimak lur ya. Ya dulur, makasih. Salam petani muda, salam petani milenial. Assalamualaikum.